bertaraf, merindukan hidup yang kudus semata-mata bagi Engkau dan kesukaan untuk disucikan oleh api-Mu, kami perlu terlebih dahulu hati kami dibakar oleh kasih Tuhan. Buatlah karena itu mata kami terbuka melihat hati-Mu, ya Tuhan Yesus. Hati yang tertikam tombak itu sebagai bukti cinta-Mu bagi kami. Supaya manakala kami sudah merasakan hangatnya cinta kasih-Mu, hati kami pun dapat hangat berkobar-kobar bagi Tuhan. Berkati saat perenungan berikut. Tolong setiap orang mendapatkan pesan firman yang hendak Engkau nyatakan hari ini. Berkati anak-anak kami bersama dengan pengasuh mereka dalam kelas. Demi Kristus Yesus. Amin. Marilah bersama-sama kita membuka Injil Yohanes pasal 12. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. 18. Yohanes 18. Oh iya, sorry, Yohanes 18. Ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikian catatan firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jikakah aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya, supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi pokok renungan kita. Saudara, di awal kebaktian tadi saya mengingatkan bahwa hari Minggu ini adalah minggu terakhir sebelum Jumat Sengsara Tuhan Yesus, atau yang kita biasa kenal sebagai Jumat Agung. Jadi ini adalah akhir dari masa raya sengsara Tuhan
untuk tahun 2009. Apa yang menjadi memori saudara bila kita berbicara mengenai Jumat Agung? Saya pikir sedikit banyak kita akan berbicara dan mengingat mengenai penderitaan dan pembantaian, bukan? Di Jumat Agung. Dan ketika saya memikirkan soal ini, mendengar istilah penderitaan dan pembantaian, pikiran saya dan juga mungkin pikiran saudara dapat segera terbawa dan teringat akan beberapa peristiwa tragis yang terjadi di negeri ini, yang di dalamnya kita huni, yaitu di Amerika. Mulai dari kasus pembantaian 2 tahun lalu, hampir persis 2 tahun yang lalu, April 2007, saudara ingat kasus dalam kampus Virginia Tech. Ada seorang mahasiswa yang kalap, kemudian masuk ke beberapa ruang kelas dan menembaki rekan-rekan mahasiswa di sana. 30-an orang yang tewas. Itu pembantaian. Dan minggu-minggu belakangan ini, saya yakin saudara juga memperhatikan begitu banyak hal-hal yang mengejutkan, yang menggiriskan hati dan sangat memprihatinkan terjadi di North Carolina bulan Maret 2009 yang baru lalu. 7 pasien di sebuah nursing home dan seorang nurse dari nursing home tersebut tewas. Gak ada urusan. Ada seorang yang mendadak masuk dan kemudian pam tembak orang di sana. Kita yang di Bay Area akhir bulan Maret yang lalu, mulai dari Maret tanggal 21, kita sudah prihatin sekali karena ada 4 orang anggota polisi yang ditembak dan paling sedikit 3 tewas di tempat oleh seorang penjahat menahun, oleh seorang residivis. Dan belum pupus keharuan hati masyarakat begitu mengharukan kebaktian atau upacara memorial service tersebut, kita dikejutkan kembali oleh kasus murder suicide di Santa Clara. Satu keluarga dibantai oleh kepala keluarga sendiri. 3 anak usia 11, 4, dan bahkan seorang bayi berumur 11 bulan ditembak oleh ayah sendiri. Dan 3 orang dewasa juga menjadi korban di dalam satu rumah. Dan gak cukup, seperti wabah, seperti penyakit menular. Hari Jumat kemarin di New York, seorang kalap masuk lagi ke kantor imigrasi. Malah dia sendiri sudah siap dengan jaket anti peluru dan langsung menembak resepsionis dan menyandera puluhan orang. Akhirnya ujung-ujungnya belasan orang yang tewas. Hanya 1 hari berikutnya di Pittsburgh, Pennsylvania, 3 polisi gugur lagi. Dapat panggilan 911. Lalu mereka polos-polos datang dengan maksud yang baik untuk menolong, ada keadaan darurat apa, ada pertengkaran di keluarga. Lalu si pembunuh itu sudah siap dan begitu polisi buka pintu, 2 langsung ditembak kepala. Dan yang kenas lagi, ada seorang petugas polisi sebetulnya dia sudah sedang off menuju pulang, menuju rumah, tapi dengar pager dari teman-teman yang butuh bantuan. Luar biasa orang ini. Dia sedang tidak bertugas, tapi dia pergi ke sana untuk membantu temannya dan ditembak, tewas lagi. Dan menutup pekan kelabu di Graham, Washington, ada murder suicide lagi. 5 orang anak usia 7-16 dibunuh oleh ayahnya sendiri. 4 anak perempuan dan 1 anak laki-laki umur 7 tahun. Si penembak-penembak yang kemudian bunuh diri gak usah kita ceritakan. Tapi peristiwa-peristiwa ini apa artinya, saudara? Ketika kita berbicara mengenai penderitaan dan pembantaian, kita mau merenung penderitaan dan pembantaian yang Tuhan Yesus alami. Apa artinya buat kita? Jadi saya ingin mengangkat renungan kita dari kasus-kasus yang baru saja kita kutip tersebut.
Apa alasan sebagian besar kasus itu? Banyak laporan mengatakan yang orang-orang itu frustrasi, artinya yang melakukan pembantaian, mereka sedang frustrated, losing job, atau merasa terhina, atau ada persoalan keluarga, lalu melakukan pembunuhan. Apa akar dari tindakan-tindakan seperti itu? Tidak ada jawab lain. Saya yakin jawab yang mutlak adalah yang pertama, egosentrisme. Pelaku-pelaku pembantaian itu orang-orang